Do you ever see someone who needs help? Apakah kalian pernah melihat seseorang yang memerlukan bantuan? Contohnya seperti ini. And if you were in that situation, what would you do? Kira-kira jika kalian berada dalam situasi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Kita sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, makanya ketika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau memerlukan bantuan, maka sebaiknya kita juga menawarkan bantuan kepada mereka. Nah, ketika kita menawarkan bantuan kepada mereka, tidak mungkin juga kan kita tiba-tiba membantu mereka tanpa mengatakan sesuatu pun kepada mereka. Tentu itu adalah hal yang tidak bagus kan? Nah, you would better try to say, kita sebaiknya mengatakan sesuatu dulu sebelum kita membantu mereka. Contohnya seperti ini. Bolehkah saya membantumu? May I help you? Atau mungkin kita bisa mengatakan, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? What can I do for you? Contohnya seperti itu. Okay student, in this video, we will learn about several expression of offering help and services that you can use in your daily life. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar beberapa ekspresi yang menawarkan bantuan ataupun jasa kepada orang lain yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, are you ready? Let's study together. Sebelum ke materi pembelajarannya, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar untuk materi pembelajaran offering help or services. Kompetensi dasar 3 yaitu untuk yang pengetahuannya, kalian akan belajar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Unsur kebahasaan di materi pembelajaran ini adalah may I help you, what can I do for you, atau what if, bla bla bla. Kemudian untuk yang kompetensi dasar 4, yang keterampilan, kalian nanti akan belajar yaitu menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya, tentu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Itulah kompetensi dasar untuk materi pembelajaran offering help or services, yaitu kompetensi dasar 3 dan 4 untuk materi menawarkan bantuan maupun jasa. Oke, kira-kira apa definisi dari offering help or service? Ayo, apakah kalian tahu? Ya, offering help or service is a way or an expression to suggest or offer help to someone who need it. Jadi menawarkan bantuan atau jasa itu adalah sebuah cara atau ekspresi ya untuk menawarkan bantuan tadi kepada seseorang yang membutuhkannya. Kemudian ketika kita menawarkan bantuan kepada orang lain, orang itu someone can accept or refuse to help or service. Seseorang yang kita tawari bantuan itu memiliki hak untuk accept atau refuse, bisa menerima tawaran kita maupun menolak tawaran kita. Itu adalah hak mereka. Tapi yang terpenting di sini adalah sebagai makhluk sosial tadi, kita menawarkan bantuan kepada orang lain ketika kita melihat ada orang lain yang memerlukan bantuan. Kemudian apa fungsi sosial dari offering help or service? Fungsi sosialnya adalah to help interpersonal relationship between one another, yaitu untuk membantu hubungan interpersonal antara individu satu dengan yang lain. Karena dengan menawarkan bantuan kepada orang lain, tentu kita menunjukkan bahwa kita itu peduli kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu kepada keluarga kita maupun kepada teman-teman kita.
Menurut British Council, ketika kita menawarkan bantuan ataupun layanan kepada orang lain, frase yang umum digunakan itu adalah modal verb, yaitu can, could, sama would. Itu adalah frase umum yang biasa digunakan ketika kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, coba sekarang kalian perhatikan beberapa expression dari offering help or service dan juga contoh dalam kalimatnya. Misalnya kalian menggunakan ekspresi what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Contoh kalimatnya, it looks like you are so busy. What can I do for you? Kamu kelihatan sangat sibuk. Apa yang bisa saya bantu? Misalnya seperti itu. Kemudian kalau kamu memakai may I help you, bolehkah saya membantumu? Contoh kalimatnya, that box must be so heavy to lift. May I help you? Kotak itu pasti sangat berat untuk diangkat. Bolehkah saya membantumu? Atau mungkin kalau kalian menggunakan what if bla bla bla. Jadi bla 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 di sini bisa kalian isi sesuai dengan situasi atau kondisi saat kalian mau menawarkan bantuannya. Contoh kalimatnya, the assignment from the teacher is very difficult to finish. Tugas dari guru itu sangat sulit untuk diselesaikan. You look so confused. Kamu kelihatan sangat pusing. What if I help you with the assignment? Nah, karena situasinya adalah tentang tugas yang diberikan oleh guru itu, maka kita menawarkan bantuannya yaitu what if I help you with the assignment? Bagaimana jika saya membantumu untuk tugas itu? Kamu juga bisa memakai let me help you. Izinkan saya membantumu. You look so confused. Kamu kelihatan sangat bingung with this work, dengan pekerjaan ini. Let me help you. Izinkan saya membantumu. Atau kamu bisa memakai can I help you? Bolehkah saya membantumu? Contohnya, what are you looking for, sir? Apa yang kamu cari, Pak? Can I help you? Bolehkah saya membantumu? Atau pakai yang do you mind if bla bla bla. Apakah kamu keberatan jika, sekali lagi, bla bla blanya ini adalah kalian isi sesuai dengan situasi atau kondisi ketika kalian mau menawarkan bantuan. Misalnya, do you mind if I take you home? Apakah kamu keberatan jika saya mengantarkanmu ke rumah? Itu beberapa ekspresi dari menawarkan bantuan maupun jasa. Kemudian responnya seperti ini. Seseorang itu kan bisa accept or refuse ketika kita offering help to them. Seseorang bisa menerima maupun menolak tawaran bantuan kita. Responnya atau ekspresi yang bisa kita gunakan ketika menerima offering help itu adalah misalnya, that's very kind of you, thank you. Kamu baik sekali, terima kasih. Atau kamu pakai yang you are so helpful, thanks. Kamu sangat membantu, terima kasih. Atau kamu pakai yang thank you for helping me, atau thank you for your help, terima kasih atas bantuan Anda. Atau cukup mengatakan dengan yes please, sure thanks, atau pakai that would be lovely, if you wouldn't mind, jika kamu tidak keberatan, thank you, that would be great, terima kasih, ini pasti sangat menyenangkan, I really appreciate it, saya benar-benar menghargai itu. Jadi kita mengatakan itu ketika kita menerima tawaran dari orang lain. Kemudian kalau kita menolaknya, kita bisa mengatakan please don't bother. Mohon jangan ganggu. Atau kita bisa mengatakan thanks but I can handle it myself. Terima kasih tapi saya bisa mengatasinya sendiri atau bisa sendiri tanpa bantuan kamu, misalnya seperti itu. Atau kamu bisa memakai it's okay, I will do it myself. Terima kasih, saya bisa sendiri. I am sorry but I cannot accept your help. Maaf, saya tidak bisa menerima bantuan Anda. Atau kalian bisa memakai don't worry, I will do it. Atau pakai no thank you. Itu respon ketika kita ditawari bantuan maupun service. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham
ekspresi apa saja yang bisa kalian gunakan ketika kalian menawarkan help or service to others, ketika kalian menawarkan bantuan maupun jasa kepada orang lain, dan juga responnya ketika kita menerima maupun kita refuse, menolak tawaran itu. Untuk lebih jelasnya, sekarang Memutrik akan menyajikan contohnya dalam dialog. Coba kalian perhatikan ya. At the restaurant. Ini seolah-olah percakapannya berada di restoran. Agus, excuse me miss, may I help you? Nah, Agus menawarkan bantuan dengan ekspresi yaitu may I help you? Permisi Bu, bolehkah saya membantu Anda? Rina, yes please. I want to book a table for 4 people tonight at 7 p.m. Ya, saya ingin booking sebuah meja untuk 4 orang nanti malam pukul 7. Jadi Rina accept the offering help. Kemudian Agus, alright, may I take your name please? Nah, dia juga menawarkan bantuan lagi, yaitu bolehkah saya tahu nama Anda? Kemudian Rina mengatakan, I am Rina. Agus kemudian bilang, thank you miss, we will prepare the table for 4 people tonight at 7 p.m. Thank you sir, have a great day. Have a great day. Nah, di percakapan ini kalian bisa tahu ekspresi offering help-nya ada di may I help you dan may I take your name please. Kemudian responnya yaitu yang accept, yaitu yes please sama thank you miss. Memutrik berikan contoh yang kedua dialog untuk offering help-nya. Kalian perhatikan di situ, can I help you Willy? Yes please, I cannot bring these boxes to the ballroom by myself. Let me help you. Thanks a lot. With pleasure. What else I can do for you? Nothing, thank you. I want to plant this jasmine now. What if I help you? I will take the fertilizer and the water. Oh, thank you very much for helping me. It's okay, Willy. Nah, di sini ekspresi yang digunakan adalah can I help you, Willy? Kemudian sama let me help you dan juga what if I help you. Kemudian responnya juga accept, yaitu yes please, kemudian sama thanks a lot, kemudian it's okay, Willy. Oke student, demikian tadi pembahasan kita tentang offering help or services beserta responnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Thank you, see you on my next video. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.